Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pemrograman Mobile 1. Kali ini kita akan membahas recycler view, kemudian image view, kemudian spinner. Kita akan buat dalam sebuah contoh program untuk menampilkan data dosen. Di sini terlihat ada foto, kemudian ada nama, kemudian ada alamat, kemudian ada email gitu ya. Ini adalah datanya yang kita ambil nanti dari webnya Amikom. Jadi nanti kita masuk ke webnya Amikom, masuk ke dosen amikomprokerto.ac.id, kemudian pilih data-data dosen yang akan ditampilkan. Nanti silakan bisa memilih beberapa data tertentu saja, tidak perlu semuanya dimasukkan. Kita lihat tampilannya, program yang kita buat itu seperti ini. Nanti ketika dijalankan akan muncul data-data dosen begini gitu ya. Kemudian kalau diklik dia akan menampilkan nama dosennya. Kalau diklik akan menampilkan nama dosennya. Kemudian ini juga bisa dimiringkan. Ketika saya miringkan, nah maka tampilannya akan berubah menjadi dua kolom ya. Ketika saya miringkan atau dibikin landscape, maka datanya akan berubah menjadi dua kolom. Kalau saya buat dalam bentuk portrait atau dibikin tegak, datanya otomatis hanya satu kolom. Nah, kita akan pelajari seperti itu. Bagaimana membuat supaya responsif terhadap posisi HP-nya, begitu ya. Dimiringkan, ditegakkan, itu akan berubah datanya. Dan di samping itu juga kita bisa mengatur jumlah kolomnya. Saya menggunakan spinner. Silahkan pilih jumlah kolom ini untuk mengatur jumlah kolomnya. Jadi kalau kita pilih seperti ini, kita pilih kemudian satu, berarti ini satu kolom, dan kalau kita pilih dua berarti dua kolom, kalau kita pilih tiga berarti tiga kolom. Nah, kira-kira seperti itu. Ini akan lebih enak dilihat kalau dibikin posisinya posisi mendatar ya. Kalau dibikin posisi, saya pilih satu kolom seperti itu, kemudian saya pilih dua kolom seperti ini, kemudian saya pilih tiga kolom. Ya, lebih enak terlihat kalau dibikin dalam posisi mendatar. Nah, itu tampilannya seperti itu. Aplikasi akan kita buat. Baik, langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Saya mulai dengan memanggil Android Studio-nya terlebih dahulu. Ya, kita panggil Android Studio-nya, kemudian kita buat project baru. Project baru pakai empty activity saja. Kemudian seperti biasa ya, kita beri nama. Kali ini namanya data dosen Amikom gitu ya. Dibuatkan seperti itu, kemudian lain-lainnya seperti biasa, tidak usah dirubah lagi. Kemudian ditekan finish ya. Tunggu beberapa saat sampai dengan Android Studio-nya muncul. Oke, setelah muncul seperti ini, sekarang kita mulai proses pembuatannya. Proses pembuatannya mulai dari di bagian activity main XML ya. Masuk ke activity main XML. Tampilannya seperti biasa, kita tampilkan show layout decoration supaya tampilannya seperti di layar Android yang sebenarnya gitu ya. Kemudian kita masukkan recycler view-nya, kita pakai dari palette ya. Kalau sebelumnya kita tidak menampilkan palette, jadi tampilannya hanya seperti ini gitu ya, atau begini. Nah, sekarang kita akan gunakan palette. Diklik palette. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Ini bisa diminimaliskan saja. Dan ini bisa digeser. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk memasukkannya, kita pilih di sini ada recycler view. Nanti kita masukkan recycler view-nya ke sini, tapi sebelumnya seperti biasa, saya atur dulu layout-nya jadi linear layout dulu. Kita atur linear layout, kemudian diatur orientation-nya vertikal, kemudian diatur padding-nya seperti biasa, diatur 8 dp. Kemudian text view yang ini kita buang saja, text view-nya kita buang, kemudian masukkan recycler view-nya. Nah, recycler view ini ketika kita masukkan, dia akan menambahkan library baru. Nah, kalau kita lihat di sini ada tanda untuk download, itu nanti ketika kita bikin aplikasi akan mendownload library-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu di bagian project, masuk ke bagian Gradle, pilih di bagian build Gradle. Nah, nanti library-nya akan dimasukkan di bagian sini. Nah, kalau kita lihat di sini ini belum ada recycler view ya.
Nah, sekarang masuk lagi ke bagian main activity XML-nya. Terus kita tarik saja recycler view-nya, tarik ke dalam bidang untuk mendesainnya. Ini kita jawab oke saja. Nah, setelah di oke, tunggu beberapa saat sampai dengan prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai maka akan ditampilkan di sini recycler view-nya. Dan kalau kita masuk lagi ke bagian build Gradle, itu sudah muncul recycler view yang kita inputkan tadi atau yang kita download tadi. Baik, selanjutnya ini kita atur ya, datanya kita atur, cukup diberi nama saja rec data dosen gitu ya, maksudnya recycler view data dosen. Kemudian kalau sudah dibiarkan saja seperti ini ya, langsung selanjutnya kita buat lagi satu layout baru ya, kita bikin layout baru. Kenapa harus bikin layout baru lagi? Kalau kita lihat di data ini ada satu baris data, nama, alamat, kemudian email dan foto. Itu harus kita simpan dalam sebuah layout baru. Jadi nanti kita bikin dua buah layout. Ada layout utama, kemudian ada layout yang digunakan untuk menyimpan satu baris data. Nah, sekarang kita coba buat untuk layout yang menyimpan satu baris data. Masuk saja ke bagian project, kemudian dipilih di bagian res ya, masuk ke bagian layout sini. Nah, di sini kita bikin layout baru. Pakai klik kanan, terus pilih new, dipilih layout resource file. Nah, ini kita kasih nama saja list data dosen. Nah, ini kita sebut saja dengan list data dosen. Kemudian tekan OK, nanti dibuatkan sebuah resource baru. Ya, ini sudah muncul sebuah file XML baru namanya list data dosen. Ini kita sembunyikan saja, terus kita tampilkan bagian kode programnya. Tampilkan bagian kode programnya dan palet ya, karena kita akan menggunakan palet untuk bantuan ketika kita bikin rancangannya. Ini biar lebih mudah. Oke, tampil seperti ini ya, kita buat tampil seperti ini. Kemudian layoutnya tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita menggunakan linear layout, kita gunakan sekarang relative layout. Relative layout, di bawahnya juga sudah relative layout gitu ya. Kemudian ini kita kasih padding seperti biasa, kasih 8 dp, paddingnya 8 dp. Kemudian kita masukkan dulu gambar seperti di tampilannya yang akan kita buat, mulai dari image view dulu untuk menampilkan fotonya. Nah, cara memasukkannya tinggal klik saja dari sini, ini image view, terus diarahkan ke bagian tempat untuk merancang tampilannya. Setelah itu lepas, kemudian kita pilih sembarang gambar yang digunakan sebagai bantuan kita untuk merancang tata letak. Jadi gambarnya bebas dulu saja, tidak usah gambar yang sebenarnya ya. Saya kasih contoh, misalkan ini saja dulu. Saya tekan OK. Terus ukuran gambarnya kita bikin fix saja ya, kita tentukan langsung saja, kita atur ini 80 dp, kemudian yang ini juga kita atur 80 dp. Jadi lebar dan tingginya kita tetapkan 80 dp. Nah, tampilnya seperti ini, kira-kira begitu. Kemudian ini kita beri nama ya, kita beri nama saja, karena ini image view, IV saja ya, IV atau image view. Image view ditambahkan saja belakangnya foto gitu ya, image view foto. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data fotonya, nantinya gambarnya di sini. Kemudian berikutnya kita lanjutkan lagi dengan menambahkan satu baris. Ini pakainya text view, ini digunakan untuk menyimpan nama. Berarti kita tambahkan satu text view dari sini saja, dari bagian common text view ya, tarik ke sini, lepas begitu ya. Kemudian ini kita beri nama text view nama gitu ya, kita kasih nama saja text view nama. Terus setelah itu kita tarik namanya ini ya, text view nya kita tarik bagian yang bundernya ini ke bagian atas ini untuk ngatur tata letaknya. Tempelkan ke bagian atas, tepi atas dari layarnya. Kemudian sebelah kirinya kita tempelkan dengan tepi kanan dari image view-nya. Ya, kemudian setelah itu kita tarik. Nah,
Setelah itu diatur supaya ini nempel ke atas dan ini tidak terlalu jauh dari kiri. Kita atur saja margin startnya. Perhatikan ya, ini kita kasih saja 8 dp. Nah, berarti dari sebelah kiri nempel ada jarak 8 dp gitu ya. Kemudian dari atasnya, nah ini diatur juga bagian atas, ini kita atur saja 8 dp juga. 8 dp juga berarti sudah nempel seperti itu ya. Nah, kemudian isinya dibikin saja wrap content ya. Ini kita pakai wrap content dan wrap content. Nah, kalau sudah, masukkan yang berikutnya, data untuk menyimpan alamat. Oh ya, ukurannya untuk nama ini kita bikin agak lebih besar ya. Jadi kita atur text size-nya. Text size kita atur saja misalkan 18 sp ya, satuannya sp ya. Agak lebih besar, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya lagi ditambahkan di bawahnya text view lagi. Nah, text view-nya tarik lagi saja dari sini. Masukkan text view, kemudian bagian atasnya kita tarik ke bawahnya text view nama gitu ya. Kemudian bagian kirinya tetap kita tarik ke bagian sebelah kanannya image view gambarnya. Terus kita atur lagi posisinya, sama kita atur saja, ini juga 8 dp gitu ya. Ini 8 dp, kemudian ini juga 8 dp, jadi nanti nempel ke atas gitu ya, nempel ke atas dan nempel ke kiri, tapi tidak nempel sekali, jadi ada jaraknya sedikit. Kemudian ini kita kasih nama text view, ini namanya berarti text view alamat ya, text view alamat gitu. Text view alamat ini sudah ditempelkan, kemudian sudah diatur ukuran hurufnya, biarkan standar saja, jadi tidak perlu kita rubah. Oke, selesai untuk ngatur namanya ya. Ngatur nama, ngatur alamat. Nama dan alamat sudah selesai. Terus kita bikin satu lagi text view, tarik lagi, kita tarik bagian atasnya sekarang ke posisi bawahnya alamat ya. Dan ini juga kita tarik ke sebelah kanannya gambar. Nah, kita geserkan lagi, terus kita atur lagi posisi jaraknya ya. Ini diatur 8, sama seperti tadi. Ini kita atur juga 8, kita atur juga 8 ya, sudah nempel seperti itu. Kemudian biar memudahkan, oh ya, ini sepertinya lebih baik nempel ke atas saja ya, biar tidak ada jarak. Ini kita atur saja, berarti bagian untuk nama tidak usah dikasih 8, tapi kasih 0 saja ya, jadi biar lurus dengan bagian atas gambarnya. Oke, kita bikin seperti itu posisinya. Terus berikutnya, supaya tidak menyulitkan pada saat perancangan gitu ya, jadi ini kita kasih keterangan atau teks dummy gitu ya. Seperti juga ini gambar dummy. Teksnya kita kasih yang ini nama dosennya, nama saya saja. Kemudian kalau sudah bagian nama, ini kita tambahkan yang ini bagian alamat. Alamatnya juga kita beri. Kemudian bagian emailnya juga kita isi. Nah, emailnya kasih ya, kita buat seperti itu saja. Kemudian yang perlu hati-hati lagi, diatur bagian ya, ini match parent wrap content. Height-nya kita pakai saja wrap content ya. Height-nya kita pakai wrap content. Jadi nanti karena ini harus dalam satu halaman, itu ada beberapa data, kita lihat di sini. Jadi halaman yang ini akan disimpan dalam halaman utama begitu ya. Jadi ini harus pakai wrap content. Karena kalau misalkan pakai match parent seperti ini, pakai match parent berarti ini memenuhi satu layar. Nanti yang terjadi ketika dijalankan, datanya itu hanya ada satu data di sini. Ada satu data, kemudian kalau di scroll baru muncul data berikutnya, tapi satu layar satu data, dan itu tidak bagus ya. Sehingga ini diatur saja, tadi bagian layoutnya kita atur menjadi wrap content ya, begitu ya. Kemudian jangan lupa ini kita beri nama juga, kita kasih ID. Ini layoutnya kita kasih ID ya. ID-nya misalkan relative layout, atau kita sebut saja layout
list dosen, kasih nama kecil saja lah, layout list dosen. Kenapa dibikin seperti ini? Karena nanti ini akan digunakan untuk kejadian kliknya di bagian kode programnya. Nanti ini akan dipakai yang sebelum-sebelumnya kita tidak memberi nama. Di bagian layout ini kita pakai, kita beri nama, karena nanti ketika ini diklik, nah itu akan menampilkan data. Nah, kejadian kliknya itu kita akan pakai di bagian relatif layoutnya gitu ya, sehingga ini harus kita beri nama. Oke, tampilan untuk merancang layout satu baris datanya sudah selesai. Yang selanjutnya kita bikin adapter. Nah, ini saya tutup dulu saja. Ini juga ditutup saja dulu, ini juga ditutup saja, ini juga ditutup ya. Kemudian kita buka saja satu file baru. Masuk ke Java lagi, kemudian di sini kita bikin kelas baru, pakai new, pilih Java class. Nah, ini digunakan kita bikin untuk membuat adapternya. Sebut saja list dosen adapter gitu ya. List dosen adapter. Kemudian tekan OK. Bikin inner class dulu yang digunakan untuk menampung satu baris datanya tadi ya. Jadi ini kita buatkan saja satu kelas baru. Kelas, kasih saja namanya myHolder. myHolder ini extend dari viewHolder. Extend dari viewHolder gitu ya. Kemudian ditutup, di enter. Terus setelah itu dipilih bagian yang merah-merahnya ini memunculkan pesan. Nah, bagian lampunya kita klik, kemudian pilih create construct matching super. Nah, sudah muncul seperti ini gitu ya. Terus untuk selanjutnya kita buatkan data-data untuk satu baris datanya ya. Data-data untuk satu baris datanya. Ya, kita mulai dari membuat image view. Kita buatkan di sini ya. Mulai dari image view, saya tuliskan image view. Tadi namanya image view foto gitu ya. Kemudian setelah itu buatkan text view. Text view nama. Kemudian text view alamat. Kemudian text view email. Nah, ini datanya. Kemudian jangan lupa juga relatif layoutnya kita masukkan juga. Jadi kita tambahkan relatif layout. Tadi namanya layout list dosen gitu ya. Ya, kita samakan dengan yang ada di bagian layoutnya, layout relatif layout list dosen gitu ya. Kemudian setelah itu kita buatkan di bagian konstruktornya myHolder ini, hubungkan dengan yang ada di bagian layoutnya. Nah, ini berarti tinggal ditambahkan image view foto gitu ya. Terus sama dengan item view, terus find view by id, r.id titik image view foto gitu ya. Terus berikutnya kita tambahkan untuk text view-nya. Text view-nya berarti text view nama gitu ya. Sama dengan item view, terus titik find view by id. Find view by id titik id titik text view nama. Nah, ini sama text view kita copy saja 1 2 3 ya. Ini nama, terus dilanjutkan dengan alamat. Ini juga diganti menjadi alamat. Terus ini diganti menjadi email. Dan ini juga ganti menjadi email. Text view, oh ini belum diberi nama ternyata. Berarti kita buka kembali bagian layout, terus list data dosen ya, bagian yang paling bawah ini
tadi lupa kita beri nama. Ini masih tertulis text view 3. Kasih text view dosen email, text view email ya. Kemudian kembali lagi ke list adapternya. Ini kita lihat sudah berubah atau belum. Ya, sudah ada text view email. Terus jangan lupa layoutnya gitu ya. Layout list dosen sama ya, ditambahkan juga dengan item view. Terus find view by ID r.id ini layout list dosen gitu ya. Layout list dosen itu namanya. Oke, kalau sudah bagian sini masuk ke sini, kemudian diketikkan extend gitu ya. Extendnya recycler view, dicari saja ya, recycler view, terus dot adapter ya. Terus adapternya itu bertipe apa? Bertipe tadi nama kelas yang baru kita buat, jadi my holder ini ya, kita masukkan di dalam. Terus my holder ya, seperti itu. Kemudian setelah itu muncul tanda-tanda merah lagi ya, dipilih saja, ini bukan kesalahan, hanya bantuan. Pilih implement method, kemudian pilih semuanya, jadi ada tambahan 3 metode nantinya. Tekan OK. Nah, ini sekarang sudah dimunculkan beberapa metode baru ya. Selanjutnya kita buat data-data yang dibutuhkan dulu di bagian atas, yang digunakan nanti untuk mengirim data dari luar. Kita mulai dari membuat kontak ya, pakai privat saja, privat konteks gitu ya, konteks. Kemudian berikutnya masukkan semua datanya mulai dari foto ya, kita pakai dalam release, masukkan release tipenya string gitu ya. Kemudian new namanya dulu kita sebut saja m foto spasi sama dengan new release ya. Semuanya kita tambahkan, kita copy saja. Ini untuk foto, ini untuk nama, ini untuk alamat, ini untuk email, berarti ada 4 ya. Kita tambahkan, ini diganti menjadi nama, ini diganti menjadi alamat, ini diganti menjadi email ya. Seperti itu sudah ditambahkan. Terus langkah yang selanjutnya membuat konstruktornya dulu. Nah, di sini dipakai klik kanan saja, klik kanan, kemudian kita pilih generate, kemudian konstruktor. Terus ini semuanya kita blok ya, kemudian di OK. Nah, hasilnya sebuah konstruktor baru sudah ditambahkan. Nah, setelah konstruktornya jadi, lanjutkan dengan pada kejadian onCreate ya. Pada kejadian onCreate ini kita buatkan layout inflator, Nah, mulai dari view sama dengan langsung saja layout inflator, kemudian dilanjutkan dengan from. Terus di dalamnya kita pakai parent konteks ya, parent get konteks. Terus berikutnya dilanjutkan dengan inflate. Nah, setelah inflate lanjutkan dengan ini r.id r.layout . Nah, ini sudah muncul list data dosen ya. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan ini pakai parent ya. Kemudian ini kita kasih saja false ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya buat objek dari kelas myViewHolder yang tadi sudah dibuat. Dari kelas viewholder yang sudah dibuat tadi, kita sudah bikin nama kelasnya myHolder ini ya. Kita sudah bikin kelas myHolder. Kita gunakan untuk menciptakan objek di sini. Kita buatkan myHolder, holder sama dengan new
my holder, kemudian lewatkan parameternya view. Nah, view itu yang tadi sudah dibuat di bagian atas ini ya. Jadi ini digunakan sebagai parameter untuk mengisi konstruktor dari my holdernya, my holder yang sudah dibuat di sini. Kemudian returnnya itu kita ganti dengan holder, returnnya kita ganti dengan holder. Oke, itu bagian on create view holdernya. Terus berikutnya di bagian on binding. Nah, di bagian on binding ini digunakan untuk menampilkan datanya. Kalau kita lihat di datanya sini, yang pertama ditampilkan adalah foto ya. Kemudian nama, kemudian alamat, kemudian email. Berarti kita bikin dulu untuk menampilkan foto. Nah, karena foto ini akan kita ambilkan dari alamat internet, berarti jangan lupa kita tambahkan permission internet dulu. Ya, kita masuk saja dulu ke bagian project ya. Kemudian masuk ke manifest. Masuk ke bagian manifest. Nah, ini di bagian manifest kita tambahkan di sini users permission internet. Nah, karena kita mau ngambil datanya nanti langsung dari webnya Amikom. Kemudian untuk ngeload datanya ini, gambarnya kita tambahkan sebuah library. Nama library-nya saya pakai Glide ya. Sebetulnya tidak harus Glide, ada juga Picasso misalkan, bisa yang lain ya. Saya pakai Glide, masuk saja ke browser, diketikkan saja Glide. Nah, ini kita sudah dapatkan Glide-nya, tinggal diklik saja. Kemudian kita tunggu, geserkan ke bagian bawah, cari bagian dependensi. Nah, ini kita kopikan, bagian dependensinya kita copy. Saya Ctrl C, kemudian saya masukkan ke bagian Gradle. Nah, build Gradle. Nah, ini kita gabungkan dengan yang recycler view tadi. Nah, kita letakkan di sini. Di Ctrl V, kemudian di sync ya. Nah, setelah di sync, tunggu sampai dengan prosesnya selesai, maka baru bisa digunakan gitu ya. Oke, ini sudah selesai, sudah berhasil proses downloadnya. Sekarang kembali lagi ke bagian adapternya ya. Tadi kita masukkan di bagian sini untuk menampilkan gambar gitu ya, untuk menampilkan gambar. Kita tambahkan saja glide, kemudian pilih width, kemudian konteks ya. Kemudian setelah itu dipilih as bitmap, kemudian setelah itu load untuk ngambil datanya. Nah, datanya ini diambil dari foto ya, berarti kita tambahkan m foto, terus diambil satu datanya, kita pakai get gitu ya. Kemudian pada posisinya dia, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan intunya ke layoutnya, berarti masukkan ke holder, kemudian titik image view foto ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memakai glide, sebutkan glide, konteks, kemudian as bitmap, kemudian load. Nah, ini datanya diambil dari mana? Diambil dari data foto gitu ya. Into berarti ini yang menampungnya. Yang menampungnya adalah image view yang tadi sudah kita buat begitu ya. Kemudian selanjutnya tinggal ditambahkan untuk nama, kemudian foto, alamat dan email. Nah, kita tambahkan di sini langsung ke holder ya. Holder titik nama ini pakai set text, kalau yang ini seperti biasa ya. Kemudian kita ambil dari m nama, kita ambil dari m nama, sama pakai get juga. Ini juga sama, pakainya position ya, seperti itu saja. Kemudian kopikan yang berikutnya, ini di copy saja 1, 2, 3, berarti ini tinggal alamat ya. Ini alamat, kemudian ininya juga diganti dengan alamat, kemudian ini diganti dengan email, kemudian ini kita ganti dengan email ya, hapus kelebihannya.
Ya, sudah ditampilkan ya data-datanya. Kemudian kita tambahkan kejadian pada saat diklik. Nah, jadi ketika nanti ini salah satu data dosen ini diklik, maka menampilkan nama dosennya. Gitu ya. Seperti yang saya sebutkan di awal, ini nanti dimasukkan di dalam relative layout-nya. Ya, berarti tinggal kita masukkan saja di sini holder. Kemudian tadi namanya layout list dosen ya. Kemudian ini ditambahkan saja set on click listener, ditambahkan new on click listener ya. Terus kita tampilkan saja tos ya, kita tampilkan tos. Kemudian saya tambahkan data yang ditampilkannya. Data yang ditampilkannya nama, berarti m nama, kemudian titik, pakai get, position juga pakai toString ya. Ya, seperti itu. Kira-kira nanti akan, kalau diklik akan menampilkan data namanya, nama dosennya. Terus di bagian bawahnya ini ada tambahan satu metode baru yang belum kita isi, yaitu get item count. Nah, get item count itu harus diisi dengan jumlah data yang akan ditampilkan di dalam recycler view-nya kita. Jumlah datanya berapa, kita jangan menyebutkan dengan angka 5, angka berapa begitu ya, tapi gunakan data yang dilewatkan ke adapter ini nantinya. Misalkan saya ambilkan dari jumlah data nama, ada berapa nama gitu ya, jumlah array-nya. Berarti kita masuk saja ke sini, ditambahkan pakai m nama titik size. Nah, tinggal begitu saja. Jadi nanti jumlah datanya akan diketahui dari itu. Sebetulnya tidak harus dari nama saja, nanti bisa digunakan mau ngambil dari foto, dari nama, dari alamat, dari email sama, karena jumlah datanya akan sama gitu ya. Ya, selesai untuk membuat layoutnya, untuk membuat adapternya. Adapternya sudah selesai dibuat. Selanjutnya tinggal kita masuk ke bagian utama. Berarti masuk buka lagi main activity-nya di bagian Java ya. Ini main activity kita buka. Kita mulai dengan membuat variabel yang digunakan untuk menyimpan datanya. Sebetulnya datanya sama dengan yang ada di list adapternya, berarti ini bisa kita kopikan saja dari sini ya. Ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita masukkan di main activity, kita masukkan di sini di Ctrl V, gitu ya. Kemudian setelah itu kita isi data-datanya, data-datanya kita isi dengan cara bagaimana, tinggal begini saja, mfoto gitu ya, mfoto, kemudian titik add, kemudian kita isi dengan alamat gambar atau alamat foto dari dosen yang akan ditampilkan. Nah, caranya bagaimana? Buka halaman webnya gitu ya, yang tadi sudah kita buka. Misalkan Pak Abdul Aziz, ini tinggal diklik kanan saja di fotonya, terus pilih salin alamat gambar gitu ya, salin alamat gambar, kemudian kita pastekan di bagian tanda petiknya ini. Nah, ini nanti alamat gambarnya akan diambilkan dari sana. Terus yang berikutnya dilanjutkan dengan menambahkan namanya, m nama titik add gitu ya. Kemudian masukkan namanya, tinggal di copy saja dari sini ya, Ctrl C, kemudian masukkan Ctrl V, titik koma juga, kemudian berikutnya m alamat di add juga, kemudian kita masukkan alamatnya. Nah, alamatnya ada di bagian detail, berarti kita masuk ke bagian selengkapnya dulu. Kemudian alamatnya ini kita copy ya, Ctrl C, kemudian kita masukkan di bagian sini, Ctrl V, jangan lupa titik koma, kemudian di belakangnya ditambahkan lagi m email titik add gitu ya, kemudian masukkan emailnya. Ya, seperti itu. Kemudian lengkapi datanya sampai dengan semua data
ditampilkan. Contohnya saya mau memasukkan 10 data. Ya, ini semua data sudah saya kopikan ya, sudah saya ambilkan dari halaman webnya. Selanjutnya tinggal kita mulai dengan mengolah recycler view-nya. Kita lihat dulu recycler view-nya tadi sudah diberi nama atau belum ya. Berarti masuk ke bagian project, kemudian bagian res layout utamanya, layout bagian activity main. Kita cek ini sudah diberi nama atau belum. Sudah ya, pakai nama rec data dosen. Ya, kembali lagi ke bagian main activity. Berarti kita bikinkan recycler view, recycler view begitu saja ya. Kemudian dilanjutkan dengan sama dengan, terus seperti biasa recycler view dihubungkan dengan yang ada di layout ya. Find view by id r.id rec data dosen gitu ya. Nah, terus setelah itu kita buatkan adapternya. Adapter kita buat dari kelas adapter yang sudah kita buat. Jadi kita buatkan objek dari list data dosen ini. Kita bikin adapter menggunakan list data dosen yang tadi sudah kita buat. Ya, berarti list data dosen gitu ya. Kemudian kasih nama adapter sama dengan new list data dosen adapter, terus isikan data-datanya. Nah, mulai dari kontak dulu. Kontaknya kita pakai saja this, kemudian masukkan nama, ikuti ini ya, ikuti di parameter yang ada di bagian sini, karena kita menggunakan konstruktor list data dosen. Mulai dari konteks, kemudian setelah itu foto, setelah itu nama, setelah itu alamat, kemudian setelah itu terakhirnya adalah email. Nah, kita masukkan di situ. Kontaknya kita pakai this, kemudian setelah itu foto, berarti m foto ya, m foto, kemudian koma nama, berarti m nama, kemudian kita lanjutkan lagi dengan m alamat, kemudian kita lanjutkan lagi dengan m email. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu adapter yang sudah jadi kita masukkan ke dalam recycler view-nya. Recycler view titik set adapter gitu ya. Kemudian ketikkan di dalamnya adapter. Nah, adapter ini yang tadi sudah kita buat di sini. Terus setelah itu untuk menampilkannya kita buat set layout manajernya. Berarti recycler view kemudian titik set layout manager. Kita pakai dulu saja linear layout manager ya. New linear layout manager. Kemudian kita lewatkan konteksnya pakai this. Ya, seperti itu. Kalau sudah, kita coba hasilnya, jalankan. Ya, hasilnya seperti itu. Sudah langsung muncul ya datanya. Bisa kita lihat di sini sudah langsung berhasil. Kemudian berikutnya kita lengkapi lagi. Kita coba dulu kalau diklik sudah muncul pesannya atau belum ya. Sudah muncul ya. Ketika diklik sudah menampilkan data dosennya. Kemudian kita tambahkan dengan bagaimana kalau ini kita miringkan gitu ya. Kalau kita miringkan, coba saya miringkan. Nah, sekarang ini tampilannya masih tetap satu kolom ya. Kalau saya bikin tegak, tampilannya masih tetap satu kolom. Kemudian kalau saya miringkan, ini juga masih tetap satu kolom. Nah, bagaimana supaya menjadi dua kolom seperti yang tadi di awal sudah saya tampilkan? Kita buat sebuah override dari on configuration change. Jadi kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih generate, kemudian kita pilih override method, kita pilih on configuration change. Oke. Nah, itu ya. Kemudian di sini kita tes konfigurasinya, kita cek konfigurasinya, ditambahkan new if new config. If new config itu kita ambil dari sini ya. If new config titik orientation sama dengan configuration titik orientation portrait gitu ya. Nah, kita isi dengan orientation portrait. Nah,
Ada yang merah, ini apa yang merah? Oh ya, ini sama dengannya kurang satu ya, sama dengannya kurang satu. Kemudian kita atur. Nah, konfigurasinya ini kita copy saja, Ctrl C. Jadi kita bikin dua kolom, kita bikin satu kolom untuk yang tegak, tapi layoutnya bukan menggunakan yang ini ya. Oh, ini merah juga ya, recycler view nya tidak diketahui. Oke, berarti ini kita pindahkan saja deklarasinya kita pindah. Ini saya copy, Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke atas, Ctrl V gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya, nah ini sudah dikenali. Hati-hati tadi dibikin merah itu karena ini dideklarasikan di dalam method, berarti hanya dikenali di dalam method itu saja. Berarti ini kita buang ya, deklarasi yang ini kita buang, kemudian dipindahkan ke sini. Nah, untuk membuat supaya bisa jadi dua kolom atau tiga kolom, linear layoutnya ini kita ganti jadi pakainya grid layout manager ya, grid layout manager. Kemudian konteksnya this, kemudian kasih koma jumlah kolomnya. Nah, karena portrait ini kita kasih saja satu begitu ya. Kemudian ditambahkan lagi berikutnya else gitu ya, kemudian kurung ya, di sinilah kurungnya. Ini kita kopikan saja ke bawah, Ctrl V. Nah, ini dua. Kemudian ini jangan lupa diatur lagi saja atau dilengkapi saja ya. Ini kita copy saja, kemudian ini dipaste di sini, terus diatur orientasinya diganti. Ini jadi orientation landscape gitu ya. Nah, seperti itu saja. Kita atur new configuration orientation portrait. Nah, kalau portrait berarti jumlah kolomnya satu tadi, yang tegak jumlah kolomnya satu. Kemudian kalau mendatar kita pakai jumlah kolomnya 2. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah diatur on configuration change-nya, kita masuk ke bagian manifest. Jadi saya masuk dulu ke bagian manifest ya. Nah, di sini kita tambahkan config change, kita pilih orientation ya. Jadi jangan lupa di bagian manifestnya diatur config change, diatur pakai orientation gitu ya. Artinya ini nanti untuk mengaktifkan yang konfigurasi dirubah posisi dari vertikal ke horizontalnya. Yang tadi di bagian activity main ya, yang ini. Kalau yang bagian di manifestnya tidak diatur, maka perintah ini tidak akan ditanggapi. Baik, kita coba lagi jalankan. Ya, coba kita jalankan. Ini hasilnya kalau dibikin vertikal seperti ini. Kemudian kalau kita miringkan, nah sudah menjadi dua kolom ya. Oke, sudah berhasil. Sekarang ditambahkan lagi bagaimana menggunakan spinnernya. Jadi kita boleh memilih jumlah barisnya atau jumlah kolomnya menjadi 2 kolom atau 3 kolom. Ya, masuk lagi ke bagian main activity XML ya. Masuk ke bagian main activity XML ke sini ya. Kemudian kita tambahkan sebuah spinner ya di atasnya sini. Jadi kita ketikkan saja atau kita cari saja dari sini ya. Kita cari saja dari sini spinner, kemudian letakkan di paling atas. Ya, spinnernya sudah kita letakkan di paling atas. Dan ini kita beri nama SP jumlah kolom, misalkan begitu ya. Terus untuk sumber datanya kita tambahkan dari bagian value saja. Berarti masuk ke project, kemudian masuk ke bagian res, kemudian masuk ke bagian value, kemudian masuk ke bagian string. Nah, kita tambahkan di sini. Jadi kita tambahkan string array yang di dalamnya seperti ini ya. Jadi string array, terus ini nama arraynya, terus ada pilihan item yang pertama, silakan pilih jumlah kolom, kemudian ada pilihan 1, 2, 3. Nah, seperti itu saja. Kemudian kembali lagi ke bagian main activity XML-nya. Masuk ke main activity XML, activity main XML. Nah, kemudian kita tambahkan di sini bagian entries. Nah, entries-nya kita masukkan array jumlah kolom.
kira-kira seperti itu. Kemudian masuk ke bagian main activity lagi, terus kita buatkan spinnernya ya. Di bagian atas kita buatkan spinner, kita kasih saja namanya spcml kolom gitu ya. Kemudian selanjutnya kita buatkan di bagian bawah lagi, tapi jangan lupa di bagian dalam ya. Masih di dalam onCreate, artinya jangan di metode yang lain. Kita masuk ke bagian sini. Kita tambahkan saja sp jumlah kolom sama dengan spinner find view by id r.id sp jumlah kolom. Kemudian berikutnya sp jumlah kolom titik on item selected listener ya, itu ya. New ya, seperti itu. Kemudian di dalamnya kita tes gitu ya, kita cek berapa jumlah kolom yang dipilih. 1. Nah, kemudian jika 1 berarti tinggal kita atur saja supaya jumlah kolomnya 1 gitu ya. Ini kita kopikan dari yang tadi sudah kita buat menggunakan yang grid layout ya. Jadi ini kita copy, Ctrl V, ini berarti yang 1 kolom. Nah, untuk yang 2 kolom dan 3 kolomnya tinggal kita kopikan saja. Ini tambahkan else, dua kolom, berarti countnya kita isi dengan 2, dan satu lagi yang 3. Kemudian satu lagi yang ketiga. Jika ini 3, maka jumlah kolomnya adalah 3. Ya, ini ada merah-merah. Oh ya, konteksnya tidak mau ya. Ini pakai get application context ya, seperti itu ya, bukan pakai this tapi pakai get application context. Ini juga get application context. Kemudian kita lihat ini masih ada yang merahnya. Oh ya, di sini masih kurang titik koma ya. Sudah ya. Kemudian kita jalankan lagi. Ya, kita coba apakah sudah berfungsi. Kita pilih 1, ini sudah 1 kolom. Kemudian kita coba pilih 2. Nah, ini sudah jadi 2 kolom. Kita coba pilih 3, sudah jadi 3 kolom. Ya, lebih enak kalau kita bikin mendatar ya. Nah, ketika dibikin mendatar tadi kan sudah dibikin otomatis, yang ditampilkan adalah 2 kolom. Kalau di sini kita pilih menjadi 1 kolom, maka yang tampil juga 1 kolom. Kalau di sini kita pilih 3 kolom, maka yang tampil 3 kolom. Ya, kita coba. Ya, jadi itu yang sudah kita buat, recycler view yang dilengkapi dengan image view ditambah dengan library glide.